Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya akhir-akhir ini banyak orang yang protes ya. Yang intinya ngomong kalau kendaraan itu standar dan tidak ada masalah, kok semua komponen berfungsi dengan baik, nggak mungkin terjadi overheat. Entah ya, biasanya penulis nemu orang idealis itu kalau soal oli ya, ngikutin rekomendasi pabrikan dijamin pasti baik, nggak akan terjadi lumpur oli, nggak akan terjadi kerak, nggak akan terjadi penyakit macam-macam. Kalau misalnya terjadi rembes itu emang umur kendaraan umur 20.000 30.000 itu pantas rembes gitu ya. Fuel dilution hampir oli itu penyakit normal, nggak ada hubungannya dengan oli. Nah kali ini soal overheat. Overheat dibilang tidak akan mungkin terjadi kalau kendaraan masih kondisi standar, semua berfungsi sempurna, semua berjalan dengan baik. Ya lagi-lagi omongannya adalah pabrikan itu pasti sudah memikirkan, pabrikan itu pinter, pabrikan itu sudah memperhitungkan semuanya. Ya entah yang ngomong gini ini sudah melihat semua aspek atau enggak aja. Karena yang namanya kendaraan itu ya, pemakaiannya macam-macam, kondisi pemakaiannya macam-macam. Pabrikan itu nggak selalu hebat, pinter gitu ya. Contoh lah, kendaraan sport. Apa pabrikan bisa membuat kendaraan sport yang baik? Penulis kaget juga ya ketika mendengar reviewnya Misa Khairuddin, orang yang tiap hari kerjanya adalah posting lab mobil ya. Jadi mobil apapun itu dipakai di notebook ring green hell atau apalah gitu ya. Nah komentar dari Misa Khairuddin ini soal soal Toyota Supra GR, Supra yang baru, yang platformnya, desain rangka macam-macam itu adalah setara BMW Z5, lupa nulis. Nah ada masalah besar ya, masalah parah yang terjadi pada Toyota Supra ini. Ternyata kendaraannya mengalami istilahnya bump steering. Artinya kemudi ini bisa belok-belok sendiri ketika suspensi makin memendek, kalau nggak salah seperti itu. Dan dia harus memperbaiki ke badan khusus modifikator khusus yang kemudian membuat modifikasi dudukan rangka atau dudukan kemudi ya, steering rak atau apalah itu, sehingga tidak terjadi lagi penyakit seperti itu. Alignmentnya juga katanya tidak beres ya, kalau nggak salah two in atau two out gitu ya, sehingga membuat kendaraan itu jadi liar. Ada dia pakai kendaraan lain yang sebenarnya standar, itu pun oke gitu ya. Selain dari Toyota Supra itu, Nisa juga kadang menemui kendaraan-kendaraan yang tipenya memang sengaja dibuat tipe sport, tipe balapan khusus untuk lintasan mobil ya. Itu ternyata handlingnya kacau ya, kayak apa ya, terutama hubungannya dengan elektronik,
sudah dimatikan tapi nyala lagi, yang akhirnya membuat berkendara itu jadi makin berbahaya, bukannya makin aman. Juga kendaraan-kendaraan yang disebut tipe sport tapi suspensinya tidak memadai. Jadi nggak selalu pabrikan itu ngerti apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan. Apalagi desainer pabrikan itu banyak. Nah, sekarang kembali lagi ke unsur soal pemanasan. Penulis sebelumnya pernah cerita soal suhu termostat kendaraan Eropa ya. Penulis contohkan BMW. Jadi BMW itu di tipe terbarunya pakai tipe termostat yang panas. Dan ini ternyata menyebabkan masalah kendaraan konsumen jadi overheat. Bahkan yang bukan di Indonesia. Nggak ada solusi lain yang paling ampuh selain dari menggantinya dengan termostat yang lebih rendah suhu aktivasinya. Jadi entah mengapa pabrikan mengganti suhu aktivasi termostat itu pada suhu lebih tinggi. Dan ya ini ternyata bikin masalah, bikin overheat. Dan ketika penulis posting ini banyak ya yang dari pemilik mobil yang ngomong memang bahwa untuk mobil-mobil Eropa, mobil Amerika, solusinya seperti itu. Yang penulis ingat mobil apa, Chevrolet, mobil apa lagi ya, aduh lupa. Tapi mobil-mobil Eropa lah sama Amerika itu emang harus diganti tipe termostatnya dengan yang tipe dingin. Jadi memang dari pabriknya yang salah. Sampai ada yang ngomong ya bahwa emang sudah karakternya begitu. Kendaraan Eropa dipakai di Indonesia pasti overheat masalahnya. Pasti mengalami masalah overheat. Nah, penulis juga tertarik ya. Beberapa hari yang lalu lihat videonya dokter mobil yang membahas soal overheat ya. Perjalanan jauh overheat ya. Itu gimana solusinya? Ya, penulis lupa solusi apa yang diomongkan. Diperiksa atau apalah gitu ya, diperiksa kesehatan radiator, sistem pendinginan. Tapi juga direkomendasikan menggunakan spacer ya. Jadi kayak ganjale kap mobil. Jadi kap mobil itu ada bagian penahannya kan. Jadi kayak di sini mobil kan, bagian yang dekat kemudinya, bagian yang dekat kabinnya itu kan ada bagian penahan kapnya itu. Nah, itu dikasih ganjal tebel gitu ya. Jadi ketika kap ditutup, kap bagian belakang itu memungkinkan udara untuk mengalir secara deras. Entah kalau kondisi hujan bagaimana ya, penulis nggak tahu. Kalau ya situasi lain-lain bagaimana, tapi itu ya merupakan solusi yang baik lah untuk pendinginan. Tapi tentu itu bukan satu-satunya, tentu bukan solusi utama. Jadi pendinginan mobil itu kerjanya kan bertingkat ya. Ada bagian yang berfungsi untuk mengeluarkan panas dari dalam mesin keluar mesin menuju radiator. Jadi tahap pertama adalah dari mesin ke radiator. Terus tahap kedua adalah dari radiator ke udara bebas, ke lingkungan.
Yang pertama dulu, dari mesin ke radiator itu yang bagian menyalurkan panas adalah air. Ada juga yang pakai coolant. Banyak orang yang nggak tahu bahwa kemampuan pendinginan dari coolant itu jauh lebih rendah daripada air. Kalau dijelaskan, penurunannya cukup banyak ya. Yang 100% glikol itu 70% lebih rendah daripada yang 100% air. Kalau nggak salah seperti itu. Ini tentu satu versi, karena ada versi lain yang melakukan uji coba lapangan antara 50% glikol dengan 100% air. Itu suhu mesin bisa beda antara 190 derajat tapiro itu ya, sampai 250 derajat suhu mesin ya. Nanti penulis gali datanya. Tapi faktanya adalah antara air dan glikol, yang paling baik pendinginannya adalah air. Coolant itu merupakan campuran antara glikol dan air. Sayangnya rasio dari glikol dan air ini jarang dibahas, jarang disebut. Tujuan utama glikol banyak itu terutama adalah untuk antifreeze, agar air tidak beku, agar coolant tidak beku ketika suhu dingin. Glikol makin banyak, maka coolant ini lebih tahan terhadap suhu minus 30 derajat, minus 50 derajat, kendaraan masih bisa gerak coolantnya. Kalau untuk Indonesia, penulis belum pernah ada dengar manfaat kalau titik didih ditinggikan ya. Belum pernah lihat ada pembuktian ini loh, kalau suhu coolant itu daya tahan panasnya tinggi, maka pendinginannya makin banyak. Penulis belum pernah lihat ada pembuktian seperti itu. Tapi yang jelas, kalau di negara Eropa sana, kalau musim dingin rekomendasinya adalah 50%. Kalau musim panas rekomendasinya adalah 30% glikol atau kurang. Jadi airnya yang lebih banyak. Jadi kalau di luar negeri sana, orang nggak ngotot pakai 50% kalau musim panas. Bahkan orang bisa aja sengaja pilih coolant yang lebih banyak airnya. Kalau di Indonesia, entah mengapa dipikir kalau 50% itu paling baik, karena titik didihnya paling tinggi gitu. Padahal yang nggak jelas juga pembuktiannya gimana ya. Cuma tunjukkan, oh ini loh titik didihnya gitu, tapi nggak dilihatkan bagaimana. Tapi jelas bahwa orang yang kerja di jalan, orang yang kerjanya mengendarai kendaraan kayak taksi itu, pilih pakai air. Kenapa? Karena akan mengurangi resiko overheat. Nah, ini masih tahap pertama. Tahap dari mesin dikeluarkan menuju menuju radiator. Overheat terjadi biasanya karena mesin, panas dari mesin tidak bisa dikeluarkan menuju radiator. Ini bisa terjadi karena ya desain pabrikan yang nggak bener ya. Misal kipas radiator terlalu kecil, ukuran radiator terlalu kecil, ya dan seterusnya gitu ya. Tapi yang terutama menurut penulis adalah pemilihan konsentrasi glikol ya.
Karena harusnya kalau untuk Indonesia tidak pakai 50%. Paling tinggi konsentrasi glikolnya 30%. Kalau bisa yang kurang dari itu. Banyak orang yang melarang pakai air ya, karena air jadi berkarat macam-macam. Ya sayangnya karena kepercayaan itu, maka produk pendingin kulan yang airnya 100% jadi langka di pasaran. Yang ada cuma Preston botol merah ya. Itu nggak ada glikolnya sama sekali. Kita harus bedakan dengan merek apa, Mega Cool ya, yang ngomong tidak mengandung etilen glikol. Karena selain etilen glikol ada namanya propilen glikol. Propilen glikol itu bukan etilen glikol, tapi sama-sama glikolnya, dan efisiensi pendinginannya juga lebih buruk daripada etilen glikol. Tentu ada masalah kompatibilitas macam-macam, wah ribet lah. Karena memang namanya glikol reaktif ya, harus dicampur ini itu biar lebih netral untuk seal. Tapi itu masih tahap pertama, perlu ada tahap kedua, mengeluarkan panas dari radiator menuju lingkungan. Nah, untuk mengeluarkan panas radiator dari lingkungan ini, solusi pabrik adalah kasih pasang kipas. Walau yang aneh, panasnya diarahkan ke dalam mesin lagi. Sesuatu yang aneh ya, karena kenapa kok sudah repot-repot panas dari mesin diarahkan keluar lewat kulan, tapi kok dibalikkan lagi ke mesin, diarahkan lagi ke mesin pakai anginnya kayak gitu. Mesin juga didesain sedemikian rupa sehingga udara itu jadi lebih mudah terperangkap. Jadi jarang sekali ya kita jumpai desain yang membuat udara dari kabin itu mudah keluar. Itu kayak lihat APV itu, kapnya itu lubangnya di bawah, padahal secara logika udara panasnya itu kan dikeluarkan ke bawah. Kalau lubang di depan kap mesinnya itu ada di bawah, artinya kan udara itu yang dingin nggak bisa lari ke atas. Udara dari luar nggak bisa memaksa udara panas di bagian atas mesin untuk turun ke bawah, karena lubang luarnya itu ada di bawah. Mungkin merhatikan ya bahwa sekarang desain dari kendaraan Toyota, Daihatsu itu aneh ya. Lubang kisi-kisinya tinggi banget kan ya, naik tinggi sekali, nggak kayak ya kalau yang apa senengnya Kia ini, Kijang lama ini, Caila ini, Terios yang agak lama gitu kan, posisi lubang masukannya agak ke bawah. Nah yang baru-baru kan makin ke atas. Kenapa seperti itu? Karena menurut penulis itu adalah untuk membuat aliran udara dingin bisa mengeluarkan udara panas yang ada di dalam mesin. Pakai spacer itu ya bisa membantu juga. Tapi ya kembali lagi ya, pemanasan tadi ada dua tahap. Tahap yang pertama harus dilakukan dulu, baru bisa melakukan yang tahap kedua. Tahap pertama harus dilakukan dulu
sehingga panas itu bisa ke radiator, baru kemudian efek menggunakan spacer itu bisa terasa. Jadi dari mesin ke radiator dulu yang harus dioptimalkan. Jangan sampai terjadi mesin itu panas sekali tapi radiator itu lebih dingin. Jangan sampai radiator itu enggak sepanas mesin. Yang benar itu adalah bila panas radiator itu sama panasnya dengan mesin. Kalau mesin terasa panas sekali sehingga pinggir-pinggirannya kayak terlihat ada aura atau merekel-merekel udara, apa sih jenengnya, terlihat ada distorsi cahaya atau apalah, maka yang di radiator juga harus begitu. Nah sesudah itu ya kita harus lihat juga arah angin dari radiatornya itu sendiri itu bagaimana. Karena di beberapa kendaraan tertentu desain ruang kabin, ruang dalam ruang mesinnya itu membuat udara itu jadi muter-muter ke dalam ruang mesin. Walau sudah dikasih spacer, sudah dikasih jeda, bisa saja tetap terjadi ruang mesin itu panas. Jadi kalau masalahnya overheat, bahkan tanpa pakai spacer pun bisa. Yang penting adalah bagaimana caranya yang dari mesin itu bisa lari ke radiator, yang dari radiator itu lebih cepat dingin. Ya wis lah, itu intinya. Guys, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.